Kalau sekolah pendamping harusnya ada 2, ada Pak Harminto sama satu lagi itu Buta Bita kalau nggak salah. Tapi mereka semua lagi K3S di lantai 3. Jadi untuk sementara Bapak Ibu bersama kami di sini, ada Miss Helen juga Bapak pendamping di SDK 3. Jadi Bapak Ibu tetap semangat ya. Nanti Miss Sharon ini yang akan memfasilitasi kita semua. Ya, kalau misalnya ada yang nggak paham atau ada yang kurang jelas boleh diskusikan supaya Bapak Ibu juga bisa mengikuti dengan baik. Karena ini agak berbeda kok diferensiasi, orang saya kurnas gitu kan, orang saya K13 gitu kan ya, kok jadi belajar diferensiasi. Ya, Bapak Ibu begini. Kalau dikatakan pembelajaran diferensiasi itu kalau dari teorinya kita pelajari itu sebenarnya sudah lama diterapkan. Nah, tapi implementasinya nih bahwa itu pembelajaran berdiferensiasi itu baru happening gitu ya di kurikulum Merdeka. Ya, padahal sebenarnya implementasinya sebenarnya kalau misalkan Bapak Ibu di kelas melakukan pembelajarannya diskusi dengan macam-macam pembeda untuk masing-masing kelompok, sebenarnya itu sudah bagian dari pembelajaran diferensiasi. Oke, misalnya kita beri aplaus dulu buat misalnya ini mudah segar. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya kita mau main game dulu. Saya mau tanya dulu, ini sudah duduk berdasarkan mata pelajaran kan? Boleh kasih tahu saya bahasa Indonesia? Oke, sudah bersama. Science ini. Math? Oh, ini bapak-bapak semua ngajar math. Oke, oh sama ini. Oke, terus ada IPS atau PPKN ya? Oke, berarti miss yang di belakang ada pelajaran apa lagi ya? Budi pekerti, bener? Oh, karakter beneran? Oh, karakter ada. Kelompoknya yang ini. Oke, nah Bapak Ibu, saya jelaskan dulu permainannya. Permainannya itu sederhana. Ini Bapak Ibu bisa lihat ya, di sini ada warna-warni. Nah, Bapak Ibu nanti kirim perwakilan dari setiap kelompoknya. Jadi korban ya untuk maju ke depan sini. Nah, itu harus ngapain? Ini nanti akan saya susun secara acak dan Bapak Ibu hanya bisa ngelihat lewat belakangnya, nggak bisa ngelihat boleh ngintip. Jadi nanti ini akan disusun. Nah, nanti saya kasih tahu ada berapa yang salah. Misalkan saya susunnya gini ya. Nih, misalkan saya susunnya seperti ini. Nah, ini warnanya harus sama. Kalau seperti ini berarti salah semua gitu. Nah, nanti baru orang selanjutnya. Nanti ini tinggal diturunin, ditukar-tukar seperti itu ya. Yang pertama kali menyusun sesuai warna dengan tepat itu pemenangnya gitu. Ini nanti saya acak ya. Nggak boleh ngintip ya Bapak Ibu, nggak boleh gini, nggak boleh. Harus ini dari sini. Boleh. Hadiahnya ada rahasia. Voucher. Boleh dari grup Math Bapak-bapak kirim 1 orang. Boleh, silakan. Dari BK tadi Budi pekerti karakter boleh maju. Dari IPS atau PPKN boleh maju. Bahasa Indonesia boleh maju. Oke, boleh giliran pertama. Boleh Pak, silakan Pak. Bahasa Sunda. Susun aja Pak, 5-5-nya Pak. Yes. Ya. Iya betul. Geser. Salah. Gak apa-apa Pak. Lanjut Pak. Yes. Ayo Pak, yang terakhir Pak. Geser. Ya. Oke, betul 3 Pak. Boleh dilanjut. Boleh Pak, mau diacak-acak. Terus ada lagi? Udah. Oke, boleh duduk Pak, benar semua. Oke, mobil semua hitung di belakang, boleh. Nah ini sekarang, ya Bapak kan udah benar semua Pak, boleh duduk dulu Pak.
Nah, silakan Miss selanjutnya. Ini random aja. Random gitu. Udah Miss? Salah semua Miss. Boleh lanjut Miss. Betul satu Miss. Boleh, Sir. Lanjut Sir. Oh ini betul semua ini. Salah semua Sir. Boleh Pak, lagi Pak. Salah semua Pak. Salah semua Miss. Salah semua Miss. Betul satu, salah empat. Dua, betul dua, betul. Lanjut Pak. Yang benar adalah hijau, biru, pink, hitam, dan oranye. Oke. Tadi Bapak siapa yang benar? Pak? Tommy. Ada hadiahnya Pak. Oke, kalau Bapak Ibu sudah dapat kertas, di situ ada tulisannya itu KWL chart ya. Itu berarti ada know, wonder, sama learn. Yang saya minta, yang untuk Bapak Ibu isi adalah yang pertama, kolom yang pertama itu adalah know. Berarti apa yang Bapak Ibu tahu tentang pembelajaran terdiferensiasi. Apa yang Bapak Ibu tahu itu bisa benar, bisa salah, bisa pengetahuan dasar yang Bapak Ibu tahu. Boleh dituliskan apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran terdiferensiasi. Untuk kolom yang pertama. Kalau misalkan Bapak Ibu tahu, oh saya tahu tuh arti dari pembelajaran terdiferensiasi, boleh ditulisin. Atau misalkan saya tahu macam-macamnya itu ada apa aja, Bapak Ibu boleh tulisin. Boleh ditulis, saya kasih waktu 3 menit ya Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu tahu tentang pembelajaran terdiferensiasi. Nanti di kolom kedua itu adalah wonder. Apa harapan Bapak Ibu setelah mempelajari ini tuh, atau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu ingin ketahui tentang pembelajaran terdiferensiasi itu apa? Boleh dituliskan di kolom yang kedua. Jadi untuk sekarang yang Bapak Ibu tuliskan itu hanya kolom pertama sama kolom kedua saja. Untuk yang kolom ketiga itu berarti nanti terakhir setelah kita belajar baru kita isi bersama-sama. Seperti itu. Oke. Ada yang mau sharing Bapak Ibu? Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu, jadi tidak usah takut salah. 1 atau 2 orang supaya kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Ada yang mau sharing? Boleh angkat tangan? Gak apa-apa? Boleh Pak, silakan.
Ya, ini tadi saya dapat information dari Bu Mari, benar salah nih. Kalau tadi saya dengerin Bu Mari bilang kemungkinan nih ya. Jadi yang saya tulis, I know-nya itu pembelajaran kolaborasinya segala macam metode belajar sehingga belajar jadi menarik. Quote-nya siswa sangat senang atau semangat belajar. Oke. Boleh berikan tepuk tangan. Oke, Pak, boleh tunjuk satu orang, Pak. Untuk sharing ke depan satu orang, Ya. Pak. Dan dia. Saya pilih wanita boleh? Boleh. Gantian ya. Itu teman saya. Boleh, silakan, Wis. Bu, silakan. Oh. Ya, maaf Bapak Ibu, saya datang ke sini karena saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya juga tidak bisa menjawab. Saya boleh tunjuk ya? Oh ya, boleh, silakan, Bu. Saya tunjuk Ibu Silu. Apa yang saya tahu adalah pembelajaran yang memperhatikan keberagaman dan kemampuan peserta didik yang kita hadapi dalam kita di kelas. Terus what I wonder, saya berharap saya dapat menentukan metode pembelajaran yang cepat sehingga dapat menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti oleh peserta didik dengan segala karakter dan kemampuan. Oke, boleh berikan tepuk tangan. Ya, makasih, Miss. Oke, next kita itu akan sedikit arti dari pembelajaran berdiferensiasi. Kalau misalkan kita lihat berdiferensiasi, berarti kita sudah tahu ya, berarti ada yang berbeda. Berarti ada kelompok-kelompok anak atau kelompok siswa itu yang berbeda. Bedanya apa? Bedanya itu kan sebenarnya macam-macam ya Bapak Ibu. Ada yang beda kemampuannya, ada yang beda gaya belajarnya, ada yang bedanya itu minatnya, hobinya itu beda-beda, kemampuan menyerapnya itu beda-beda. Jadi itu yang akan kita diferensiasikan. Nah itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut itu di materi mendalam setelah break gitu. Oke, boleh lanjut, Miss. Oke, jadi pembelajaran terdiferensiasi itu sebuah pendekatan pendidikan yang menerima dan memenuhi kebutuhan belajar, kemampuan, minat, dan tingkat kesiapan siswa yang beragam dalam suatu kelas. Seperti itu. Nah, latar belakangnya kenapa kita harus melakukan atau menerapkan pembelajaran terdiferensiasi itu macam-macam Bapak Ibu. Itu kenapa? Karena anak-anak itu berdasarkan dari background yang berbeda. Mereka punya beda kebutuhan. Mereka itu punya background pendidikannya itu berbeda-beda. Terus habis itu bagaimana cara mereka menangkap itu juga berbeda-beda. Untuk kayak misalkan kalau ini lebih kepada relate kepada untuk yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa mereka juga beda-beda. Betul. Apalagi kalau misalkan belajar bahasa Indonesia, kalau anak zaman sekarang mungkin untuk bahasa Indonesia susah ya. Tapi kalau misalkan bahasa Inggris itu mereka campur-campur seperti itu. Gitu. Itu latar belakang dari kenapa kita harus melakukan pembelajaran terdiferensiasi. Nah, menjadi kreatif saja tidaklah cukup. Guru harus menjadi seseorang yang penuh sumber daya dalam pengetahuan. Apalagi kalau misalkan kita memberikan materi, kita sudah terbiasa memberikan materi itu secara terstruktur. Saya sudah tahu nih saya mau ngajar apa, tugasnya apa, ekspektasi tugasnya seperti apa. Saya mau anak murid-murid saya itu mengerjakannya seperti ini. Tapi di dalam pembelajaran terdiferensiasi itu kita nggak bisa seperti itu, karena anak-anak tuh lebih dibebaskan. Nah, ketika anak-anak diberi kebebasan, maka anak-anak itu namanya anak-anak masih kecil dan mereka itu punya curiosity yang tinggi gitu, rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, ketika mereka belajar secara mandiri, mereka menemukan sesuatu, mereka pasti akan lebih banyak bertanya kepada kita. Nah, ketika dalam
posisi seperti itu, kita itu sebagai guru itu harus penuh dengan pengetahuan supaya kita bisa memfasilitasi siswa seperti itu. Nah, yang kedua, itu kita harus memperbanyak interaksi dengan siswa. Kalau kita nggak interaksi sama siswa, kita nggak tahu kebutuhan mereka apa. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, itu sangat penting untuk mengetahui apa, kapan, dan bagaimana melakukan diferensiasi. Apakah pembelajaran terdiferensiasi itu harus dilakukan di setiap pelajaran? Maksudnya setiap pembelajaran, setiap ngajar gitu, kita harus melakukan pembelajaran diferensiasi? Jawabannya sebenarnya kita sendiri yang tahu. Kita sendiri yang tahu kondisi kelas, apakah kita mampu, apakah sekarang waktunya untuk melakukan diferensiasi atau tidak. Jadi itu kembali lagi kepada kita, apa, kapan, dan bagaimana. Oke, nah selanjutnya, meskipun pembelajaran terdiferensiasi, setiap siswa itu perlu bekerja mencapai tujuan yang sama. Kalau misalkan sains belajar tentang adaptations, ya berarti semuanya belajar tentang adaptasi. Ya, tapi kan kita harus diferensiasi. Iya, diferensiasi, tapi dalam hal yang lain. Tujuannya itu, pembelajarannya itu tetap sama. Tapi caranya mungkin yang berbeda, atau produknya yang dihasilkan itu yang berbeda. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke elemen kunci pembelajaran berdiferensiasi. Jadi, itu ada 7 elemen kunci. Saya akan bahas secara singkat ya Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang pertama, guru mengembangkan kemampuan enabling knowledge dan soft skill siswa. Ini untuk yang pertama, elemen pertama. Nah, contohnya oke, masuk ke ini ya, enabling knowledge. Enabling knowledge itu apa sih? Itu adalah fakta, informasi atau pengetahuan yang harus diketahui dan dipahami oleh siswa. Berarti kayak apa ya? Background skillnya. Apa sih yang kalau misalkan saya mau belajar tentang area, berarti apa sih yang harus saya tahu? Apa pengetahuan yang harus saya ketahui, yang harus saya punya? Oh, berarti saya udah harus bisa dong tahu ini bangun apa dan cara perkalian seperti apa. Itu adalah enabling knowledge-nya. Kalau misalkan bahasa Indonesia, misalkan teks deskriptif seperti itu. Nah, berarti kemampuan apa yang harus mereka punya sebelum mereka belajar teks deskriptif itu sendiri? Misalkan harus mampu membuat kalimat yang lengkap atau apa seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan yang dibutuhkan, yang akan dipelajari, yang akan didapat oleh siswa setelah mereka mempelajari hal tersebut. Saya kasih contoh yang gampang ya Bapak Ibu. Contohnya kalau misalkan saya mau masak Indomie, jangan saya. Kalau kita pasti sudah mahir ya Bapak Ibu memasak Indomie. Nah, misalkan ada anak kelas 1 SD, mereka mau belajar masak Indomie. Kira-kira hal apa sih yang harus dipunyai oleh anak kelas 1 SD yang harus mereka tahu sebelum mereka belajar membuat Indomie? Ada yang mau kasih mengoperasikan kompor, tahu cara mengoperasikan kompor, boleh. Apalagi gini deh, kalau misalkan saya mau Indominya itu jadi pedas, berarti pengetahuan apa yang harus saya tahu? Pakai saus yang banyak. Kalau sausnya banyak berarti makin pedas. Kalau saya mau buatnya jadi lebih manis, tambahin kecap, betul. Nah, itu adalah pengetahuan atau enabling knowledge yang harus diketahui oleh anak tersebut. Nah, untuk soft skill-nya, ketika dia nyoba untuk membuat Indomie itu, kira-kira pengetahuan atau skill apa yang dia pelajari ketika dia rebus air, masak Indomie gitu. Tahu airnya mendidih atau belum? Baru minyak dimasukin. Oke, betul. Apalagi? Dia harus tahu kalau Indomie goreng masukin bumbunya ke dalam air. Oke, oh perbedaan Indomie goreng dan Indomie kuah ya. Oke, bagus Miss. Oh, cara ini ya, mencatat telur dan membuat telurnya matang atau setengah matang ya, betul. Itu contohnya ya. Jadi ada enabling knowledge, itu skill dasar apa yang mereka harus, pengetahuan apa yang mereka harus tahu. Dan soft skill itu lebih kayak ke tujuannya, tujuan pembelajaran kita itu apa.
Nah, sekarang coba Bapak Ibu berdasarkan kelompoknya, boleh pilih satu topik dari pelajaran yang Bapak Ibu ajarkan. Nah, lalu tentukanlah enabling knowledge-nya apa, sub skill-nya apa. Misalnya bahasa Indonesia belajar procedural text. Nah, mereka itu harus tahu apa dan mereka akan belajar apa. Kalau kesehatan berarti apa gitu. Saya kasih waktu 5 menit ya Bapak Ibu. Saya udah keliling-keliling dan sepertinya Bapak Ibu sudah memahami ya apa yang dimaksud dengan enabling knowledge dan sub skill-nya. Kayak tadi ini ada pidato, ada bangun ruang, ada state of matter-nya dan lain-lain. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Boleh next, Miss. Lihat lagi. Oke, nah ini adalah elemen kunci yang kedua. Tadi yang pertama kita sudah harus tahu tuh enabling knowledge sama sub skill siswa. Nah yang kedua, kunci dari pembelajaran berdiferensiasi adalah guru menerima dan berusaha memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda-beda. Jadi kuncinya intinya itu guru itu harus ikhlas, Bapak Ibu. Kunci yang kedua itu harus ikhlas. Ya. Nah, mungkin kita ketika dikasih suatu kelas untuk kita ajar, mungkin di situ kita menemui permasalahan yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang kalau kita harus fokus kepada salah satu anak, justru nanti anak yang lain itu bisa tertinggal seperti itu. Pelajaran gak maju-maju gitu. Nah, ini adalah kunci yang kedua Bapak Ibu. Jadi kita harus menerima perbedaan yang ada. Nah, ketika siswa belajar di kelas dan ketika kita sebagai guru itu menerima, kita ikhlas menerima kebutuhan setiap anak yang berbeda-beda. Nah, lalu nanti kita itu bisa menjadi sosok yang dipercaya oleh muridnya. Lalu mereka akan merasa aman dan mereka akan merasa terbuka. Mereka lebih komunikatif mengenai apa yang mereka butuhkan di dalam kelas, sehingga kita bisa membantu mereka memenuhi apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Boleh next. Ya, ini kuncinya adalah terbuka kepada guru yang mereka percayai. Lalu kunci yang ketiga, elemen kunci yang ketiga itu adalah guru dan siswa terlibat aktif dan saling menghormati. Jadi bukan hanya kita yang dihormati, tapi kita juga menghormati perbedaan yang ada. Nah, di sini ada kata-kata kuncinya yang akan terus kita pelajari sama-sama, yaitu tingkat kesiapan siswa adalah student readiness. Nah, kita juga mengharapkan siswa itu untuk memiliki growth mindset ya. Jadi nggak stuck di situ, tapi mau untuk berubah menjadi lebih baik. Nah, kita juga harus memberikan kesempatan untuk siswa itu berkontribusi. Jadi kita itu lebih kepada penyedia ya, nggak cuma kita sumbernya aja, kita kasih tahu aja, tapi biarkan siswa itu melakukannya atau menggali informasi itu secara mandiri. Nah, lalu yang terakhir itu ada memberikan kegiatan atau tugasnya itu sama menarik, sama penting, dan sama menantang untuk setiap siswa. Tadi kan minatnya beda-beda. Jangan kita mengelompokkan anak-anak itu tuh, oh ya udah kamu bikin pidato deh. Kalau misalkan kamu nyanyi, kalau kamu misalkan nari gitu. Padahal enggak, yang salah satunya misalkan kurang menarik gitu, kurang menarik. Jadi kita harus memperhatikan bobotnya, tugasnya itu supaya sama menarik, sama penting, dan sama menantang untuk setiap siswa. Boleh selanjutnya. Ini elemen kunci yang keempat. Nah, ini kita itu sebagai saling berkolaborasi dengan siswa. Jadi untuk yang pertama itu kita itu harus berpusat kepada siswa, yaitu student center. Nah, guru mengkoordinasikan waktu, ruang, material, dan aktivitas. Nah, kalau misalkan untuk kelas besar saya rasa udah lebih mudah ya kalau misalkan kita membagi mereka dalam kelompok. Kalau mereka kerja kelompok, mereka udah tahu cara bagi tugas seperti apa. Untuk kamu jadi ketua kelompoknya, kamu harus ngapain, anaknya harus dibagi tugas, misalkan cari informasi, mereka udah bisa ditinggalkan secara mandiri. Mungkin ini lebih susah untuk kelas-kelas kecil. Nah, tapi kalau misalkan kelas kecil pun sebenarnya bisa dilakukan, tapi dengan assistance dari guru gitu. Kalau misalkan yang ini sih kalau kelas 6 saya rasa mereka bisa lebih ditinggal dan kita itu bisa lebih fokus kepada anak-anak yang lebih membutuhkan.
Seperti itu. Next, elemen kunci yang kelima itu adalah guru dan siswa bekerja sama secara fleksibel. Nah, di sini kalau Bapak Ibu lihat ada beda nih, ada learning activities, strategies, instruction dan assessment. Nah, di sini tujuannya itu tuh bukan hanya fokus kepada seluruh kelas gitu, kita kayak ngajar secara umum, tapi kita buat mereka itu lebih kepada individu atau kelompok kecil. Jadi supaya kita lebih tahu kebutuhan mereka itu apa. Kalau Bapak Ibu lihat ada yang pernah menerapkan ini nggak ya? Misalkan station, center, jigsaw, problem based learning, portofolio, pernah ya Bapak Ibu? Pernah ya? Kalau misalkan kayak stations atau center itu kan berarti kita kelompokin mereka kegiatannya beda-beda gitu kan, aktivitasnya beda-beda. Kalau misalkan kayak jigsaw itu berarti kita bagi kelompok. Kayak misalkan nanti misalkan jigsaw, misalkan ini ada kelompok bahasa Indonesia, kelompok math gitu, terus nanti ada kelompok science. Nah, nanti kan mereka mempelajarinya kan hal yang beda ya. Yang ini BI, math, yang ini science gitu. Nah, nanti itu tukeran kalau jigsaw, jadi muter. Jadi nanti yang bahasa Indonesia belajar ke science, yang science belajar ke math, yang math belajar ke bahasa Indonesia. Jadi pada akhirnya 3 kelompok ini tuh belajar semuanya seperti itu. Oke, boleh next. Nah, ini adalah peran dari guru yang harus kita ubah. Pertama, mungkin kita adalah sumber dari pengetahuan ya, keepers and dispenser of knowledge. Nah, itu harus kita ubah menjadi organizer of learning opportunities. Jadi kita harus memberi kesempatan kepada anak-anak untuk belajar. Lalu dari supervisor itu kita berubah menjadi coach atau mentor. Jadi kita lebih memperhatikan kebutuhan anak, butuh assistance apa, itu yang harus kita ubah mindsetnya. Next. Dari director of learning kita berubah menjadi orang yang memfasilitasi. Lalu dari structured learning itu menjadi flexible dan improvised learning. Jadi kita harus lebih fleksibel. Tapi bukan berarti fleksibel lalu bablas gitu ya Bapak Ibu, enggak. Tetap harus kita mencapai tujuan dari pembelajaran itu tersendiri. Oke, boleh selanjutnya. Oke, nah ini kita mau sebenarnya sih nggak main-main banget. Saya punya ini hadiah untuk Bapak Ibu yang terpilih saja. Bentar, ada kriterianya. Yang pertama, coba Bapak Ibu siapa yang ukuran sepatunya paling besar? Ada nggak? Ada nggak? Ada yang di atas 40? Ada yang di atas 40? 41? Coba angkat tangan yang ukurannya di atas 41. Nggak ada. Di atas 41. Yang di atas 41 berarti 42, 43. Boleh angkat tangan? Ada nggak? Nggak ada yang angkat tangan. Ini berarti di bawah 40 kakinya, 41. Oh, dilarang. Kan saya nggak mau ngasih sepatu, Pak. Coba yang ukuran kakinya 40, ada nggak 40? Boleh angkat tangan. 41 ada nggak 41? 41, Bapak. 41. Ada yang 42? 42? Nggak ada. 43? Beneran Pak? 43? Oke, ada yang 43 setengah? Nggak ada. 44? Nggak ada. Berarti paling besar Bapak? 42. Bapak 42. Tadi Bapak 40 berapa? Berapa Pak jadi ukurannya Pak?
Jadi yang paling tinggi Bapak Pak ini, oke. Ada lagi yang lebih besar, 42 lebih? Nggak ada. Kalau nggak ngaku ya sudah, berarti bukan rezekinya ya. Selanjutnya coba yang ukuran tangannya paling kecil ada nggak? Coba boleh, kita yang perempuan nih. Coba, coba. Yang ukuran tangannya paling kecil ada? Sama temennya, Miss? Berat badan? Yang paling ringan? Ya boleh, yang paling ringan, bukan saya pasti. Miss Dwi berapa, Miss Dwi? 49. Berapa Miss Dwi? 40. Pak Petrus berapa? 35. 30. Nih Pak. 42. Nggak apa-apa, boleh deh. 25. Boleh Miss Dwi. Yang terakhir. Yang terakhir. Siapa yang paling lama di penabur? Yang paling lama di penabur. Pak Bambang sudah berapa tahun Pak? 22. Ada yang lebih? Bu Sisil? Berapa? 32. 39. Ada yang di atas 39? Jadi 40. Udah, paling ini ya. Jadi tadi berarti ada yang banyak. Kalau gitu hadiahnya beda deh. Ini boleh. Oh jangan yang manis-manis, semua yang asin. Oh gitu, oke deh. Saya nggak bisa melawan yang ini. Nanti ini garam. Harus. Boleh. Ya udah, satu yang asin, satu yang manis. Oke, nah ini ada yang keenam. Yang keenam ini yang terakhir sebelum kita break time ya Bapak Ibu. Langsung semangat ya. Oke, yang terakhir, yang keenam itu adalah asesmen dan pembelajaran terdiferensiasi itu tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita melakukan pembelajaran, pasti kan kita ada asesmen yang kita berikan seperti itu. Nah, di sini asesmen dalam kelas itu proses berkelanjutan. Guru dan siswa berinteraksi untuk meningkatkan pembelajaran agar lebih baik. Nah, di sini tuh sebenarnya ada fungsi dari asesmen itu sendiri. Yang pertama itu sebagai alat diagnosis. Nah, lalu strateginya itu kita bisa, yang pertama itu mengumpulkan informasi. Ketika kita sudah mengumpulkan informasi dari kinerja siswa atau perilaku siswa, itu kita bisa diagnosis kebutuhan mereka apa. Lalu yang kedua itu memantau perkembangan siswa. Kalau misalkan di sini Bapak Ibu familiar kan dengan formative dan summative assessment. Kalau misalkan untuk latihan kita pakainya formatif atau summative ya? Formatif. Formatifnya itu satu kali atau bisa berkali-kali? Berkali-kali, betul ya. Nah dari situ kita itu memantau perkembangan siswa. Dari formatif-formatif yang kita berikan, apakah nilai mereka itu semakin membaik atau justru malah semakin memburuk seperti itu. Nah itu untuk alat memantau perkembangan siswa. Nah lalu yang ketiga yang harus kita garis bawahi itu kita harus berikan umpan balik. Kalau misalkan kadang memang ya susah gitu. Kalau misalkan kita kasih soal banyak, terus itu kalau formatif harus kita koreksiin satu-satu gitu, memang memerlukan waktu yang panjang dan melelahkan. Tapi kita harus berikan umpan balik untuk perkembangan si siswa itu sendiri supaya mereka bisa berefleksi mereka itu kurangnya di bagian yang mana supaya mereka bisa jadi lebih baik lagi. Nah, di sini itu kalau Bapak Ibu masih ingat pelatihan sebelumnya itu ada fungsi dari assessment itu tuh ada off learning, as learning, and for learning. Bedanya apa? Kalau off learning itu berarti keputusan akhir dari pembelajaran, hasilnya, hasil akhirnya.
Berarti kira-kira ini asesmennya apa ya? Saya mendengar ada yang betul sekali Ibu, sumatif of learning, dari pembelajaran hasil akhirnya. Ini bisa berubah nggak? Nggak, udah hasil akhirnya. Kecuali mereka remedial ya udah maksimal, berarti kan sesuai KKM. Selanjutnya itu ada as learning sebagai pembelajaran. Jadi kita kasih, kalau udah dikasih umpan balik, mereka refleksi sendiri, mereka kurangnya apa. Ini berarti dari formatif-formatif yang kita berikan, kita kasih umpan balik, lalu mereka berefleksi. Lalu ada for learning, untuk pembelajaran. Jadi kalau misalkan kita ngajarin, misalkan area and perimeter, ya udah kita kasih, setelah kita ngajarin, kita kasih mereka soal latihan. Itu tujuannya untuk supaya mereka belajar kan, supaya mereka ngitung sendiri dan mereka tahu. Itu untuk yang for learning. Saya yakin kita semua sudah melakukan ini ya. Nah, assessment itu ada fungsi. Ada fungsi dari sisi siswa, ada fungsi dari sisi guru. Kira-kira kalau siswa gunanya assessment itu untuk apa ya? Pengembangan siswanya. Ada lagi? Mengukur. Oke. Nah, ini ada supaya mereka tahu tingkat kemampuan mereka pada saat itu tuh seperti apa. Lalu kemana tujuan selanjutnya? Ya udah, habis belajar ini kita mau belajar apa lagi? Gitu. Lalu bagaimana cara mencapai tujuan tersebut? Kalau mereka udah tahu mereka salahnya di bagian ini, ya mereka harus menemukan caranya supaya mereka bisa memperbaikinya. Nah, lalu mengurangi gap kemampuan dengan tujuan pembelajarannya. Kalau untuk guru, assessment itu bergunanya untuk apa? Refleksi. Ada lagi? Memantau perkembangan siswa. Ada lagi? Kenapa, Miss? Memutuskan model pembelajaran. Oke. Iya, ini salah satunya ya. Betul, menyusun strategi pembelajaran yang mendukung kebutuhan siswa, salah satunya. Ini juga ke kita lagi, balik lagi kan. Kalau kita udah bisa lihat hasil-hasilnya, kita bisa tahu seberapa efektif kita mendampingi anak yang kita ajar selama proses belajar. Nah, ini ada siklus assessment. Itu ada pre-assessment, ongoing atau formative, dan yang terakhir itu summative. Nah, kalau di sini sih, kalau formatif sama summative pasti kita lakukan ya. Nah, di sini yang mau saya garis bawahi itu adalah pre-assessment. Ini penting, kenapa penting? Supaya kita bisa dalam pembelajaran terdiferensiasi ini kan kita harus tahu ya kebutuhan siswa itu seperti apa. Kalau kita nggak analisa, kalau kita nggak lakukan pre-assessment, kita nggak bisa mengelompokkan mereka seperti itu. Nah, contohnya pre-assessment itu ada kalau kita bagi kuesioner atau short answer survey, atau contohnya kayak yang barusan Bapak Ibu lakukan, KWL ini. Berarti kan kita tanya kan, apa sih yang mereka tahu? Kalau kita baca atau kita diskusi sama anak-anak, yang mereka tulis itu kan kita bisa tahu seberapa jauh pengetahuan mereka. Nah, itu untuk formatif, bentuknya ada seperti itu. Oke, selanjutnya apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ya, Miss. Terkait pembelajaran diferensiasi yang berhubungan dengan asesmen kata di akhirnya. Nah, apakah dalam pembelajaran diferensiasi ini ketika kita memberikan asesmen itu bentuk atau jenis soalnya sama untuk seluruh siswa atau seperti apa? Bisa mungkin diberikan pencerahan gitu. Terima kasih. Ini untuk yang summative ya, Miss ya. Oke, kalau misalkan yang kita terapkan sekarang kan sebenarnya lebih kepada kalau summative kita semua sama ya, pasti PH gitu kan. Mau anak yang kurang, mau anak yang oke banget, mereka sama-sama harus kerjainnya itu PH gitu. Mungkin lebih kalau misalkan yang macam-macam agak beda-beda, mungkin bisa yang di KI 4 mungkin ya Bu ya.
Misalkan bikin pidato tadi kan ya, itu kan nanti akan dijelaskan sih Bu apa aja yang bisa dibedain. Misalkan kalau pidato, sama-sama bikin pidato, tapi topiknya yang berbeda sesuai dengan minatnya. Seperti itu bisa. Tapi itu kan lebih ke kayak 4 gitu ya. Nah, cuman kalau misalkan kurikulum yang lain atau kesepakatan sekolah gitu, itu sebenarnya harus didiskusikan lagi. Kalau saya sih ngasih misalkan summative, bentuknya, produknya beda, asalkan dengan rubrik yang jelas sih kalau menurut saya. Kalau misalkan Kalau pidato tadi kan walaupun temanya berbeda, untuk akhirnya penilaiannya betul sama, betul. Kalau somatik itu soalnya berbeda, nanti temannya juga akan tanya loh, kok seperti itu dia dapatnya. Menurut saya ya memang harus sama, gitu loh. Somatik walaupun itu bingung nanti kalau berbeda. Kalau misalkan itu sih sebenarnya bisa disesuaikan dengan pelajarannya sendiri ya Miss ya. Kalau misalkan bahasa Indonesia yang bisa didiferensiasinya apa sih? Ya udah topiknya aja yang beda, temanya aja sesuai minat aja. Itu ya nggak apa-apa, dibedainnya di topiknya aja. Tapi kalau misalkan kayak science, misalkan belajar yang electric circuit gitu, produknya bisa beda kan sebenarnya. Misalkan yang satu kayak waktu itu yang kayak project based learning di sekolah saya itu, yang satu buat, ada yang buat dispenser, ada yang buat mainan, ada yang buat miniatur. Produknya kan beda, tapi rubriknya jelas sama gitu. Jadi kalau misalkan itu balik lagi kepada gurunya masing-masing sih Miss. Kira-kira tepatnya itu tuh diferensiasikannya itu tuh dalam hal yang apa. Kalau misalkan dirasa, misalkan ya ini belajarnya pidato, ya nggak mungkin dong yang satu pidato, yang satu bikin teks deskriptif, yang satu bikin puisi, yang satu drama gitu, nggak mungkin gitu. Tujuannya tetap sama pidato, tapi yang dibedakan mungkin dari interestnya siswa, topiknya seperti itu, tema pidatonya betul gitu. Sama ini sudah dilakukan ya, betul. Untuk produknya betul. Gitu. Ya. Ya, maksud Bu Sinta begini, saya juga mikir dari dulu tentang khususnya matematika ya. Anak-anak kan itu kemampuannya berbeda-beda. Bahkan kalau saya ada yang jomplang banget, ada yang tergugat, ada yang nggak bisa. Ada yang udah ikut OSN yang pinter gitu. Maksudnya kan tadi Bu Sinta nanya sumatifnya bisa nggak gitu dari penabur sendiri ya, ini karena kita sama-sama berbagai beda penabur ya, kalau bisa disepakatin seperti dalam hal sumatif. Jadi Bu Sinta nanya sumatif, jadi nggak melebar tempat lain. Nah kalau saya pengennya gitu ya, pengennya dari diri saya sendiri supaya kasihan juga anak yang kurang itu. Artinya kalau saya buat soal tuh 10 soal misalnya, nomor 1 itu soal-soal dasar, entah itu rumusnya, entah itu cuma hitungan yang sederhana, baru ke 3, ke 5, 6, 7 mulai yang susah. Nah supaya anak itu tidak selalu merasa sedih kalau ulangan tuh selalu dapat nilai jelek 2, 3, maksimal 5. Maksud saya itu bisa nggak anak yang kurang ini udahlah kamu sampai batas, kalau dulu kan ada C1, C2, C3 ya nomor 1 sampai 5 itu yang kita periksa, artinya dia sudah sampai sejauh udah bagus. Jadi memang kemampuan anak itu beda-beda. Tapi waktu untuk penilaiannya misalkan 1 sampai 5, kalau mereka benar 10. semua, Iya, ulangan 10. Yang 1, 2, 3, 4 udah dasar. 5, 6, 7, 8, 9 udah mulai pengalaman dari soal. kalau Kita guru ini punya ya istilahnya diferensial dengan kemampuan anak. Kalau anak itu yang susah 1 sampai 5 itu bagus bisa ya, berarti kemampuannya sampai 10. Ya itu kan harus kesepakatan bersama ya tadi kembali lagi. Maksud saya gitu, biar anak gak sedih terus. Pasti dia kayak lebih terburuk. Kayak istilahnya yang sedih terus.
maksudnya boleh nggak seperti itu yang namanya diferensial, kurikulum merdeka, harusnya anak merdeka. Mungkin jadi pelajaran lain bahasa Indonesia bagus. Ada anak yang nggak bisa matematika, bahasa Indonesia jago. Saya sendiri nggak terlalu bisa, kita bahasa Indonesia nilainya bagus, tapi kira matematika ada sedih. Nah itu yang harus dipikirkan. Dan juga memang harus ada perbedaan supaya ya begitulah. Ya, kira-kira dipikirin lah bagian apa gitu di sini. Ya, makasih ya Pak masukannya. Ada lagi? Iya, Miss. Berkaitan dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Sinta dan Pak Tommy, kalau bagaimana untuk menyetarakan bahwa pembelajaran terdiferensi itu jika kalau misalnya keseharian ini anak-anak itu kan diberi kebebasan sesuai dengan minat, tapi hasil akhirnya itu harusnya disesuaikan, jangan sama. Kalau hasilnya sama, yaitu menurut saya sama saja gitu ya. Jadi tadi ada anak yang berminat pidato, kemudian mungkin ada anak yang memiliki minat mendongeng dan sebagainya. Nah, pada akhirnya untuk ujian atau apa itu harus disesuaikan dengan minat itu baru klop. Kalau misalnya hasil akhirnya sama ya sama saja begitu. Ya, gitu ya, Miss. Lanjut Bapak Ibu, ini adalah elemen kunci yang terakhir, tapi memang materi yang intinya ada di sini. Oke, nah di sini kalau misalkan Bapak Ibu lihat bagannya, ini adalah bagan bagaimana kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah kalau misalkan Bapak Ibu bisa lihat, ada 4 hal yang bisa kita diferensiasikan. Itu ada apa aja Bapak Ibu? Konten, proses, produk, dan learning environment. Itu berarti konten, proses, produk, dan lingkungan belajar itu yang akan kita bedakan ketika kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, lalu di sini ketika kita sudah tahu kita mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu berdasarkan apa? Misalkan berdasarkan konten atau berdasarkan proses, produk atau lingkungan belajar, itu juga tidak lepas kaitannya ada faktor lainnya, yaitu berdasarkan student karakteristik dari siswa, yaitu ada 3, kesiapannya, readiness-nya, minatnya atau interest-nya, lalu dengan learning profile, gaya belajar siswa. Jadi ketika kita menerapkan pembedanya itu adalah kontennya, itu harus berdasarkan di antara 3 hal ini. Nah, untuk sebelum memulai lebih lanjut mengenai konten, proses, produk, dan learning environment, kita bahas sama-sama dulu mengenai readiness, interest, dan learning profile. Nah, untuk yang pertama, kita harus memperhatikan karakteristik siswa itu adalah dari readiness-nya. Readiness berarti kesiapan siswa ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita melihat, menganalisa, kita bisa menggunakan pretest kayak yang tadi ya, KWL atau kuesioner atau pertanyaan-pertanyaan mudah seperti itu, supaya kita bisa lihat kesiapan siswa dalam menerima pembelajaran. Kalau misalkan secara gampangnya, berarti kan siap atau tidak, berarti kan berdasarkan kemampuan siswanya. Kita bisa kelompokin misalkan siswa yang sudah mampu sama ada siswa yang sedang atau ada siswa yang masih kurang. Atau misalkan mau langsung bagi 2, oh yang ini yang sudah oke, yang ini yang masih perlu bantuan. Jadi itu berdasarkan readiness-nya. Gitu. Berdasarkan kemampuannya. Sudah bisa atau belum? Kalau di sini tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu. Kita lanjut untuk yang kedua, itu berdasarkan dengan minat. Itu ada macam-macam, bisa berdasarkan minat, hobi atau pelajaran yang disukainya. Nah, di sini kalau ada contohnya, misalkan ada yang suka olahraga, ada yang suka computer games, ada yang suka travel atau tentang film, seperti itu. Nah, bentuknya, bentuk ekspresinya itu kita bisa bedakan dalam bentuk speech dan drama,
atau misalkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk video, musik, dan sebagainya. Ini untuk berdasarkan dengan minat siswa, student interest. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Paham. Kalau kita saya lanjut ya. Nah, ini yang terakhir itu adalah learning profile. Learning profile itu gaya belajar siswa. Ada yang tahu gaya belajar siswa itu ada apa aja ya? Audio, visual, kinestetik, betul. Nah, di sini kita bisa membedakan, mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya. Seperti itu. Nah, ini ada tes Bapak Ibu, boleh dibuka handphonenya. Yang atas sebelah kanan itu adalah tes gaya belajar dalam bahasa Inggris. Kalau yang bawah sebelah kiri itu adalah tes kuis gitu dalam bahasa Indonesia. Boleh dikerjakan tesnya supaya kita tahu gaya belajar kita itu seperti apa. Saya berikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu mencoba mengetes gaya belajar Bapak Ibu. Oke, kalau yang sudah selesai boleh angkat tangan. Siapa yang gaya belajarnya kinestetik dominannya? Kinestetik. Pak Petrus nggak angkat tangan, tadi jalan-jalan. Nah, bagus. Oke, siapa yang visual dominannya? Oke, terima kasih Bu. Siapa yang auditori? Ada nggak dominannya auditori? Oke, berarti nggak akan bosan kayak dengerin saya ngomong ya Miss ya. Oke, makasih Bapak Ibu. Nah, ini nanti kita bisa terapkan juga ke siswa gitu supaya kita bisa tahu gaya belajarnya mereka itu apa. Nah, cara kita tahu gaya belajar siswa itu kan kita bisa pertama kita observasi ya di dalam kelas. Kita lihat anak mana nih yang suka jalan-jalan, anak mana yang duduk diam mendengarkan, anak mana yang harus digambarin dulu, digambarin, dijelasin baru ngerti gitu, seperti itu. Nah, itu juga cara yang pertama yang bisa kita langsung terapkan. Atau cara kedua, kita bisa diskusi ke orang tua. Orang tua kalau misalkan diminta untuk bantu tes anaknya gitu melalui kayak link yang seperti ini, kita bisa tahu gaya belajar anaknya itu seperti apa. Nah, di sini untuk student learning profile itu ada dikelompokkan, kalau Bapak Ibu bisa lihat, itu ada berdasarkan group orientation. Apakah anak ini suka belajarnya itu secara individu atau dia itu berkelompok? Atau misalkan berdasarkan lingkungan belajarnya, apakah ada anak yang pendiam atau anak yang suka berbicara, ada yang still, ada yang mobile. Terus habis itu dari cognitive style-nya itu juga bisa dibedakan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu mengelompokkan siswa, Bapak Ibu tuh lebih suka mengelompokkannya anak yang berbeda di dalam satu kelompok, atau kita mengelompokkan anak yang sejenis? Misalkan yang sama-sama ribut satu kelompok, yang ini yang pendiam. Atau misalkan berdasarkan kemampuan si pintar dengan si pintar, seperti itu. Nah, coba boleh sharing pilihnya yang mana, alasannya kenapa? Kalau saya yang umpamanya ditukar mana yang pintar umpamanya ya, taruh di setiap kelompok gitu. Yang kurang ditaruh di setiap kelompok gitu. Jadi ya campur dalam satu kelompok itu. Tapi ada yang tujuannya supaya bisa tutor sebaya. Kalau yang pintar bisa ngajarin yang. Ya, terima kasih Miss. Ada yang suka menggabungkan siswa yang sejenis? Misalkan yang ribut sama yang ribut. Ada? Ada ya? Biasanya sukanya yang beda. Yang beda supaya kelompoknya variatif, supaya bisa saling membantu gitu. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk, saya mau tanya, tadi student karakteristik ada 3. Kita membedakan karakteristik siswa itu berdasarkan apa tadi 3?
Berdasarkan readiness, kesiapannya, kemampuan anaknya, lalu berdasarkan minat, interestnya, lalu berdasarkan gaya belajar siswa. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika kita mengelompokkan siswa dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini apa saja yang bisa kita bedakan? Itu pertama ada konten. Kalau di sini dibilangnya adalah what the student needs to learn or how they will acquire new information. Berarti kontennya yang kita bedakan. Contohnya misalkan dalam pelajaran sains deh, karena saya ngajar sains nih Bapak Ibu. Dalam pelajaran sains misalkan belajar tentang reproduksi makhluk hidup. Nah, kelompoknya itu saya bedakan berdasarkan kontennya beda. Kelompok yang satu saya kelompokkan kamu belajar reproduksi hewan. Yang satu, kelompok yang satunya kamu belajar tentang reproduksi tumbuhan. Seperti itu. Nah, itu konten yang mereka pelajari beda kan? Benar nggak Bapak Ibu? Yang satu belajar tumbuhan, satu belajar hewan. Gitu. Itu adalah contoh untuk diferensiasi konten. Nah, berdasarkan apa? Kira-kira berdasarkan apa? Saya bisa mengelompokkannya berdasarkan apa ya? Kalau yang satu kelompok tumbuhan, satu kelompok hewan. Kalau saya mau bagi kelompok, kira-kira saya bisa membagi mereka berdasarkan apa? Minatnya. Oh, kalau yang ini yang mungkin suka tumbuhan, yang ini suka hewan. Oke, bisa, itu bisa. Lalu bisa berdasarkan readiness nggak? Berdasarkannya. Kontennya memang beda, materinya memang beda ya. Yang ini tumbuhan, yang ini hewan. Tapi berdasarkan apanya? Berdasarkan apanya itu kan tadi kan berdasarkan minatnya. Kalau misalkan berdasarkan kemampuan bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Jadi ada yang kelompok saya bedakan, oh yang ini yang kelompok tumbuhan ada beberapa kelompok lagi. Ini ada yang sudah bisa, ada yang belum, ada yang sedang-sedang seperti itu. Gitu. Nah, selanjutnya membedakannya itu berdasarkan yang kedua itu berdasarkan proses. Kalau proses di sini kata kuncinya adalah activities. Kegiatan belajarnya yang dibedakan. Prosesnya, contohnya apa? Misalkan kamu baca, kamu nyanyi, kamu nonton video, kamu dengerin lagu, itu prosesnya beda-beda. Cara mereka belajar itu yang beda-beda. Itu untuk proses. Lalu selanjutnya ada produk. Proses dan produk itu saling berkaitan ya Bapak Ibu. Kalau prosesnya beda, pasti hasil produk akhirnya pasti akan beda. Setuju? Ya, kalau misalnya tadi yang ini bentuk tulisan, ya hasilnya produknya akan dalam bentuk tulisan. Kalau kamu saya suruh nyanyi, hasilnya akan berupa nyanyian. Kalau kamu saya suruh drama, hasilnya adalah ya drama itu sendiri. Jadi proses dan produk itu berkaitan. Seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada learning environment. Learning environment itu lebih kepada kondisi kelas. Misalkan apakah saya menyuruh anak-anak untuk sendiri atau berkelompok, seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu nih Bapak Ibu. Yang pertama, diferensiasi konten. Itu artinya menyesuaikan materi yang akan diajarkan dengan respon murid terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar. Oke, jadi ini materinya yang dibedakan. Nah, untuk capaian kompetensi dasar yang sama, pembelajaran itu bisa dimulai dengan hal yang berbeda untuk setiap murid. Karena ada murid yang bisa berpikir sederhana, ada yang sudah bisa berpikir kompleks, ada yang bisa abstrak, atau bahkan ada anak-anak yang harus melihat secara langsung dulu, baru mereka bisa mengerti. Nah, ini untuk caranya, contohnya itu bisa misalkan kita tambahkan lembar kerja, atau misalkan angka yang lebih susah kepada siswa-siswa yang lebih expert, seperti itu. Kalau misalkan saya membedakan angka, ada tingkat kesulitan, itu berarti saya membedakan konten berdasarkan apa Bapak Ibu? Kemampuan, yaitu readiness-nya. Kalau misalkan
saya bikin misalkan yang kayak tadi pidato, topiknya beda-beda. Berarti saya membedakannya berdasarkan interestnya, seperti itu. Kalau learning profile, gaya belajar, sepertinya itu lebih erat kaitannya itu kalau berdasarkan proses dan produk ya. Kalau gaya belajarnya beda, kan ada kinestetik, mungkin mereka lebih suka gerak gitu. Lebih kepada proses dan produknya yang berbeda. Kalau konten bingung juga. Kalau kontennya dibedain tapi gaya belajarnya beda-beda kan susah untuk mengakomodirnya. Oke, selanjutnya itu ada diferensiasi proses. Tadi kata kunci dari proses itu apa Bapak Ibu? Aktivitasnya, betul. Caranya, cara mereka belajarnya itu memakai apa? Nah, di sini cara siswa untuk memahami materi terlibat aktif dengan berbagai kegiatan. Kegiatannya itu apa saja? Nah, ini contohnya untuk proses ya. Bisa baca buku, bisa lihat video, audio, gambar, mengamati langsung, diskusi, dan melakukan praktek. Gitu. Ingat, kembali lagi, waktu kita membedakan prosesnya, oh kamu nyanyi, kamu nari, kamu baca buku. Ingat, waktu kita bedainnya lagi tuh berdasarkan 3 hal yang di bawah ini. Apakah kita mau membedakan prosesnya itu tuh kelompok anak-anaknya itu berdasarkan kesiapannya, yang mampu dan yang kurang mampu kita bedakan kelompoknya atau kita satukan, atau misalkan audio, gambar, video itu kita mau bedakannya berdasarkan minatnya atau berdasarkan gaya belajar mereka. Seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu ada diferensiasi produk. Nah, produk itu adalah hal yang dihasilkannya. Habis setelah proses tadi yang beda-beda, produknya itu apa? Nah, itu balik lagi. Waktu kita melakukan diferensiasi produknya, kita melakukannya itu, mengelompokkannya itu berdasarkan apa? Kesiapannya, berdasarkan minatnya, atau berdasarkan gaya belajarnya. Jadi pasti ada satu yang terdiferensiasi, atau 2 atau 3 bisa ya. Dan itu harus berdasarkan 3 hal ini, salah satunya. Apakah berdasarkan kesiapannya, berdasarkan minatnya, atau berdasarkan gaya belajarnya. Seperti itu. Nah, ini yang terakhir, lingkungan belajar itu lebih kepada susunan kelas atau posisi duduk. Apa kita mau kelompokin, apa mereka mau ya udah sendiri atau berdua atau duduknya berdasarkan kelompok. Nah, waktu kita ngelompokin itu juga sama, kita ngelompokin anaknya itu tuh berdasarkan apa? Kemampuannya, berdasarkan minatnya, atau berdasarkan gaya belajar mereka. Oke, ini yang tadinya Bapak Ibu, kita membedakan itu konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Tapi harus dengan according to, berdasarkan apa kita mengelompokkan? Berdasarkan kesiapan, atau berdasarkan minat, atau berdasarkan gaya belajar. Nah, saya punya pertanyaan nih Bapak Ibu. Nih, kasus yang pertama, kalau siswa dibagi jadi beberapa kelompok, diberikan bacaan dengan topik yang berbeda. Yang satu adaptasi hewan, yang satu adaptasi tumbuhan. Kira-kira pembelajaran diferensiasi apa yang saya terapkan? Konten, proses, produk, atau learning environment-nya yang saya bedakan? Apanya? Kontennya beda ya, yang satu belajar hewan, yang satu belajar tumbuhan. Nah, ini nanti berdasarkan apa? Kira-kira berdasarkan apa? Interest, betul. Berdasarkan minatnya. Siapa yang minat hewan, siapa yang minat tumbuhan. Kecuali nanti saya tambahin, misalkan kelompok berdasarkan misalkan kemampuan belajarnya. Itu berarti bisa berdasarkan minat dan juga bisa berdasarkan Nah, selanjutnya, kalau siswa dibagi jadi 2 kelompok, ini pelajaran PJOK, lari 100 meter sama lari 200 meter. Kira-kira ini saya membedakannya apanya ya? Prosesnya. Ya, kalau lari 100 meter kan ya udah dari sini sampai sana.
Tapi kalau 200 meter ya ke sini balik lagi, benar? Ya, prosesnya beda. Betul. Kelompoknya, kira-kira saya kalau membedakan ini berdasarkan apa? Kesiapannya ya, kemampuannya. Ada yang bisa lari jauh, ada yang bisa larinya pendek. Tuh. Nah, selanjutnya untuk apa nih ya, PPKN. Untuk memberikan contoh pengamalan sila Pancasila, ada yang di rumah, atau di sekolah, atau di masyarakat. Lalu waktu presentasi, mereka bisa pilih mau role play, mau nyanyi, atau mau presentasi aja. Kira-kira kalau seperti ini yang dibedakan apa? Ya, Miss? Learning profile berdasarkan gaya belajarnya. Kalau yang didiferensiasikannya apa, Miss? Kontennya. Kalau misalkan saya bilang ini dikelompokkannya berdasarkan interest, bisa nggak? Bisa. Berdasarkan gaya belajar bisa nggak? Bisa. Kalau misalkan yang dibedakannya, tadi kan ada kontennya kan beda. Kalau misalkan saya bilang produknya beda, bisa nggak? Bisa, karena hasil akhirnya produknya akan beda. Jadi ketika kita menerapkan suatu pembelajaran yang terdiferensiasi, nggak harus, oh ini berarti kalau konten ya kontennya saja yang dibedakan. Enggak, di sini kontennya beda, produk hasil akhirnya juga beda. Seperti itu. Jadi nggak terpaku hanya satu bidang saja. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita masuk kepada kerja kelompok? Tidak, baiklah. Nah, sebelumnya ada satu video. Nanti coba Bapak Ibu analisa apakah pembelajaran berdiferensiasi apa yang diterapkan, apakah itu proses, produk, konten, atau learning environment-nya. Lalu berdasarkan apa? Apakah dia menerapkannya, mengelompokkannya itu berdasarkan minat, berdasarkan kesiapan, atau berdasarkan gaya belajar?